Karena tanah itu yang kami merasa tanah kami sedekahkan untuk jalan, dipakai parkir. Saya sudah mengurus swaka politik ke Australia. Nah, saya mendorong untuk diupload saja. Gini loh, mungkin Mbak Sahara berbok. Perselisihan antara Imam Muslimin atau Yai Mim dengan tetangganya, Sahara, belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, bermula dari polemik lahan tanah parkir, kini meluas hingga ranah personal dan berujung pelaporan ke aparat kepolisian dari masing-masing pihak. Menanggapi klaim Yai Mim terkait pemilikan tanah parkir yang menjadi fasilitas umum, Sahara membantah pengakuan mantan dosen UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang itu yang menurutnya tidak mempunyai dokumen atas tanah yang diakuinya. Lantas apa tanggapan Yai Mim atas pernyataan keras Sahara yang mempertanyakan surat tanah parkiran yang diakuinya sebagai tanah wakaf? Jadi itu tanah milik saya dipakai umum, silahkan saja. Mau dikatakan tanah wakaf, mau dikatakan tanah buang, saya nggak peduli Mbak. Mau dikatakan bukan milik saya, ya silakan saja. Yang penting sudah fungsinya untuk jalan. Orang mengakui tidak mengakui saya tidak perlu. Pak Sofyan, itu bukan milik Yai Mim. Tapi sudah, milik apa? Milik jalan umum, monggo, tidak masalah. Saya nggak peduli. Saya hanya ingin itu berfungsi untuk jalan. Karena tanah itu yang kami merasa tanah kami sedekahkan untuk jalan, dipakai parkir. Itu loh, terpaksa aku menunjukkan. Kenapa? Ketika tak bilangi jangan parkir, memang punya kamu, mana sertifikatnya kalau punya kamu kan gitu kan? Memang ini punya kamu, mana sertifikatnya gitu kan? Loh, kan aku itu kan memagari tanah itu, ini loh tanah ukuran yang sebenarnya sesuai dengan gambar, meteng istilahnya 16, 18, 17. Itu pernah saya pagar pakai pagar Mbak, ada ondo tak taruh untuk nengeri saja sebentar, hanya 10 menit, terus tak paku tak kasih patok dari apa itu pring dari bambu, terus tak kasih benang. Maksud saya ingin mempaving tanah yang menjadi milik saya, kemudian fungsinya untuk umum. Kami pun nggak kepingin kok Pak itu dikatakan milik saya atau yang penting fungsinya untuk jalan umum. Saya tidak ingin itu dipakai parkir secara permanen. Lah masalahnya itu parkir permanen. Ketika tak ingatkan dia marah-marah. Bahkan tamu saya ketika parkir di situ itu diusir oleh Mbak Sahara. Logikanya begini ya Mbak. Itu kan kalau persoalan parkir itu terjadi setelah kita bertengkar. Setelah semuanya bertengkar, dan parkir itu sebenarnya yang dimasukkan ke dalam TikTok itu yang mobil Xenia putih itu tidak parkir di jalan umum, tidak parkir di fasilitas umum, tetapi memang diparkir di tanah. Nah, kalau untuk yang mobil Hiace yang panjang yang sesuai dengan di video itu memang murni kesalahan dari saya sebagai penanggung jawab ya, kami sebagai penanggung jawab, karena itu ada driver dari rental kami yang lain yang kemudian datang dari Jogja pada subuh hari. Otomatis kan beliau tidak tahu mau parkir di mana dan kembalikan ke siapa, itu subuh pas azan, sehingga beliau mencoba untuk membangunkan anak-anak yang ada di garasi saya, tetapi tidak bangun. Konflik Yai Mim dengan Sahara yang awalnya hanya menyoal tanah parkiran dengan cepat meluas hingga memancing warga sekitar. Berembus kabar jika warga menolak keberadaan Yai Mim dan istrinya tinggal di rumah yang sekarang di tempatnya. Menanggapi penolakan warga, Yai Mim dengan tenang mengaku sedang mencari suaka politik ke Australia. Tidak hanya Australia, dalam pengakuannya, pemimpin negara tetangga Malaysia juga menawarinya pindah ke warganegaraan. Lantas apa respons Yai Mim menanggapi pengusiran warga?
lihat suamimu gila tuh loh. Gila. Wong sampean banyak jam yang lalu update di status ini itu, saya enggak emosi karena saya tahu lawan saya itu siapa. Memang sampean dosen, cuman pikirannya kok waduh kurang ajar, bikin orang selalu iri, bikin ngelihat orang yang enak, dengki sampean. Maunya apa? Hah? Ya, mau jadi panggung, saya kasih panggung. Cuma Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kamu narik aku, kenapa kamu narik aku? Kapan aku narik, ada videonya? Ada? Mana buktinya? Ayo. Oke, Beb. Kamu nggak apa-apa, Abi nggak apa-apa. Abi nggak apa-apa. Mati aku. Ilingon. Ya apa ini? Saya bukan warga situ lagi. Saya ini sudah pindah dari situ, hanya minta waktu sampai dengan rumah saya laku, gitu aja. Saya sudah mengurus suaka politik ke Australia. Sekalipun saya ditawari oleh Perdana Menteri Dr. Anwar Ibrahim. Kami ini ada halakoh ulama setiap tahun ya, setiap tahun di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Dr. Anwar Ibrahim kami kenal baik. Orangnya kan low profile kan. Sehingga mendengar ini telepon sama saya. Ya Mem, ente pindah aja ke Malaysia hidup sama saya. Waduh, Tuan, kan panggilnya kan Tuan ya. Saya ini cinta Indonesia, tapi saya akan mengurus suaka politik ke kedutaan Australia. Kesepakatan bersama RT 9 RW 9 perihal ya agar Pak Mim meninggalkan tempat kan gitu ya. Namun sebenarnya setelah kita konfirmasi ke ketua RT, ketua RW itu Pak Mim ini kan bukan warga kami sebenarnya. Pak Mim itu warga Kelurahan Karangkesuki. Pak Mim warga Karangkesuki, kemudian akan masuk ke Kelurahan Mojosari. Beliau sudah menempati di wilayah rumah itu kurang lebih bulan Maret 2025. Dan selang waktu sampai dengan bulan September itu, menurut warga RT 09 sering menimbulkan keresahan, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sekiranya meresahkan warga, sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan surat kesepakatan warga RT 9 RT 9. Sehingga untuk saat ini sebenarnya warga tidak melakukan pengusiran maksudnya, tapi penolakan terhadap masuknya Pak Mim menjadi warga RT 09. Tidak masalah, itu kan subjektivitas RT. Saya menghargai Pak RT membuat statement dan mengatakan di depan saya bahwa warga sini risih tidak mau menerima. Selain perselisihan tanah parkir, isu lainnya yang juga menjadi sorotan publik yakni dugaan pelecehan yang dilakukan Yai Imim terhadap Sahara. Menanggapi tudingan itu, Yai Mim balik menuding jika istrinya juga nyaris menjadi korban suami Sahara. Alhasil publik pun dibuat bingung mana yang benar dari pernyataan kedua belah pihak. Lantas apa tanggapan Yai Mim mengenai tuduhan Sahara yang jelas tidak main-main lantaran menyangkut kehormatan? Lah, ketika dia masuk, Mbak Sahara masuk. Nah, masuk. Tidak hanya masuk, tapi masuknya itu masuk beneran dan menawarkan sesuatu itu loh. Nasi ditawarkan, terus artikel ditawarkan, terus tulisan ditawarkan, roti ditawarkan. Ya ini mau nggak dengan roti saya, gitu kan? Saya nggak mau Mbak, saya sudah punya roti yang enak. Jadi permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan seksual. Beliau itu menganggap bahwasanya saya dan teman-teman yang ada di garasi itu terlalu santai dalam menyikapi guyonan-guyonan beliau, sehingga dari situ mulailah beliau itu ada gurauan-gurauan yang mengarah ke ranah intim, sehingga saya merasa bahwasanya itu adalah pelecehan, bagi beliau bukan seperti itu. Aku sabar, tapi ketika istri kau hinakan, kau katakan lonte, maka kesabaranku itu yang akan
menggulung kamu. Artinya apa? Kalau saya tidak mengambil tindakan atas pelecehan terhadap istriku, perendahan terhadap istriku, aku suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak sabar. Dan saya tidak mau dikatakan itu. Konflik Yai Mim dengan Sahara juga menyeret nama Denny Sumargo ke dalam permasalahan konflik. Beberapa hari ini Denny Sumargo mendapat tekanan dari netizen agar tidak menayangkan podcast dengan Sahara. Bahkan Denny Sumargo diancam kanal YouTube-nya tidak akan ditonton dan media sosialnya tidak akan lagi diikuti. Menanggapi polemik tersebut, Yai Mim justru mendorong Denny Sumargo untuk menayangkan podcastnya dengan Sahara. Dengan begitu kebenaran akan terungkap dengan sendirinya siapa yang selama ini berdusta. Nah, saya mendorong untuk diupload saja. Gini loh. Mungkin Mbak Sahara berbohong atau mungkin tidak berbohong. Gini, kejujuran tidak bisa ditutupi oleh kebohongan. Ya toh? Kejujuran itu ilmu alias sinar, tidak bisa ditutupi oleh kebohongan. Kalau sinar itu kau tutupi oleh kebohonganmu, maka sinar itu yang akan membakar kebohonganmu. Betul? Tapi semoga netizen bisa menyimpulkan seperti apa yang sebenarnya. Karena orang cerdas itu adalah orang yang bisa menangkap terhadap makna, bukan hanya teks. Teks itu bisa apa saja. Teks itu didasarkan pada subjektivitas tekstualisnya. Maka teks bagi saya itu seperti saya meng-tag. Bagaimana dia menjadi sebuah faktualisasi pada konteks? Lah, kalau Anda masuk pada realitas objektif. Apa itu? Ya kejadian yang sebenarnya. Kejadiannya semacam ini, tagnya bisa tak kayak ngene. Neng tulisan apapun, ucapan apapun oleh teks subjektif tidak akan merubah realitas objektif. Itulah yang ditangkap oleh netizen kita yang cerdas. Selamat wahai netizen yang sudah cerdas, dan hemat. Jadi dari kasusnya Yaimin dan Bu Sahara banyak banget yang berkomentar kira-kira seperti ini. Intinya mereka tidak setuju, kemudian ada yang juga mengancam. Saya paham keresahan kalian, tapi izin ya menjelaskan. Saya ini kan posisi media. Saya itu tidak ada kepentingan berpihak ke kiri atau ke kanan kepada yang kalian dukung atau kalian tidak dukung, kepada yang benar ataupun yang salah. Posisi saya memberikan hak jawab untuk dua belah pihak, dan itu etika. Dan apabila orang itu tidak menggunakan hak jawabnya dengan baik atau enggak, atau pihak tersebut memang tidak mau menggunakan hak jawab dia, ya itu nggak ada masalah. Karena saya posisinya itu harus berada di tengah dan memberikan hak jawab untuk dua belah pihak. Saya nggak bisa nih ngikutin ke kiri ke kanan, karena media tidak boleh begitu etikanya. Dan itu sangat tidak fair. Dan satu lagi, kalau misalnya mau unfollow atau tidak mau nonton atau apapun itu ya, saya paham kok keresahannya, dan itu nggak apa-apa ya maksud saya. Dan atau mungkin pengen bikin versi media kalian sendiri yang menurut kalian itu benar, ya monggo gitu. Kalau saya pribadi, saya di tengah. Saya harus memberikan hak jawab untuk dua belah pihak. Saya harus memberikan tepat, mau kalian suka yang A atau suka yang B, sebagai etikanya itu yang saya jaga. Dan itu integritas yang saya selalu pegang. Kalau kemudian itu membuat kalian ingin unfollow atau mungkin gak suka sama saya, ya saya harus terima konsekuensi. Ya gak apa-apa, saya harus terima, tapi saya harus jaga integritas itu. Dan kalau apabila orang itu tidak mau pakai hak jawabnya, itu lebih bagus kan gitu, supaya saya juga nggak diserang-serang. Ketika kalian mendengar sebuah info, klarifikasi atau apapun itu, jangan langsung ditelan. Dilihat dulu baik-baik, didengar baik-baik, dicerna baik-baik. Oke, tahan, jangan dulu membuat sebuah penilaian atau asumsi. Setelah itu, kalian lihat info berikutnya dari sisi yang lainnya. Kemudian kalian tahan, kemudian kalian evaluasi. Dan lihat lagi dari perspektif lain. Sehingga itu mengajarkan kepada kalian untuk melihat segala sesuatu itu dari banyak sisi, banyak arah. Itu mendewasakan kalian dalam menyikapi suatu masalah atau suatu problem yang bisa saja terjadi dalam hidup kalian. Ini bukan menggurui ya, ini belajar dari pengalaman. Mau diterima monggo, nggak diterima buang aja. Gini ya netizen,
Kan kalian yang nilai nih. Kalian yang mendukung. Ya, saya kan wadah memberikan tempat gitu. Saya tidak dukung dia. Yang dukung kan kalian ya. Jadi gua yang lu salahin? Karena kamu bikin bingung. Jadi mau lu gua angkat satu pihak aja gitu? Enggak. Bukan masalah bikin bingung karena ngomongnya bikin bingung, bukan. Jadi kenapa bingung itu adalah kamu pada saat menaikkan yang pertama naikin si A itu jadi kayak kesannya oh ini A yang bener. Tapi nanti begitu kamu naikin si B, oh ini B yang bener. Jadi kayak mana yang bener gitu, jadi bingung. Kan netizen yang nilai, bukan gua. Gua kan cuma wadah doang. Mas maunya gua naikin satu pihak aja gitu supaya orang taunya oh yang benar gini gitu. Boleh. Aduh. Ya. Udah, kamu tidak akan bisa memuaskan netizen. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.